Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada saat PH 3 kemarin kalian sudah mampu menyebutkan keutamaan sholat. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan rukun sholat. Ayo kita buka buku Al-Islamiyah halaman 19. Anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Apa sih tentang syarat itu? Syarat adalah ketentuan yang menjadikan sholat kita bernilai atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib sholat adalah syarat yang mewajibkan seorang muslim melakukan ibadah sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang beragama Islam wajib melaksanakan ibadah sholat. Selain orang yang beragama Islam tidak wajib, misalnya orang Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya tidak wajib melaksanakan ibadah sholat. Lalu yang kedua, sudah balik dan berakal. Walaupun saat ini usia kalian masih kecil atau masih muda, tapi kalian adalah anak-anak yang sudah berakal dan kalian adalah anak-anak cerdas. Jadi untuk usia seperti kalian adalah perlu pembiasaan melakukan ibadah sholat, sehingga pada saat kalian sudah balik nanti kalian sudah siap menjalankan ibadah sholatnya dengan tertib. Lalu yang ketiga adalah suci dari hadas dan kecil dan besar. Yang dimaksud di sini adalah kalian suci badannya, suci tempat ibadahnya, suci alat sholatnya dari semua najis. Oke, yang didahulukan sebelum kalian melakukan sholat adalah thaharah, berwudu, lalu siap untuk sholat. Kemudian yang keempat adalah dalam keadaan sadar. Kalian melakukan sholat dalam keadaan sadar, maksudnya adalah kalian benar-benar dalam keadaan sadar dan tidak tidur, tidak pingsan, atau tidak dalam kondisi seperti orang gila, maaf. Nah, bagi mereka yang pingsan, mereka yang ada yang orang gila, mereka tidak wajib sholat. Tetapi ketika mereka sudah sadar dari pingsannya, ketika mereka sudah sadar juga dari gilanya, maka baru melakukan ibadah sholat. Itu wajib bagi mereka ketika sudah mereka sadar. Kemudian kita akan belajar tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini adalah syarat yang menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Nah, suci dari hadas dan najis ini seperti yang tadi sudah Bukina jelaskan di atas. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat ini khusus untuk yang putri sama seperti hari-hari biasanya yang kalian tutup auratnya, yaitu kecuali seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Untuk yang anak putranya, meskipun kalian auratnya adalah dari besar sampai lutut, tetapi ketika kalian menghadap Allah melakukan sholat, maka sebaik-baiknya kalian adalah yang paling rapih penampilannya. Ya, ketika kita menghadap manusia aja kita harus rapih, apalagi ketika kita mau menghadap Sang Pencipta. Oke, kemudian yang saya adalah telah masuk waktu sholat. Sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua ada waktunya. Dan sebaik-baiknya adalah kalian yang melakukan sholat di awal waktu. Yang kemudian adalah menghadap kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah Baitullah. Dan yang terakhir adalah mengetahui semua hal yang berhubungan dengan sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Oke, itu adalah syarat sah sholat. Kemudian kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Nah, niat ini adalah yang menjadi tujuan kita dalam melakukan setiap ibadah sholat dan ibadah lainnya. Kita tujukan melakukan sholat dan ibadah lainnya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rukun sholat yang kedua adalah berdiri atau duduk bagi yang tidak mampu, karena kewajiban sholat itu adalah dari sejak diwajibkannya sholat sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga adalah takbir dengan membaca Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Jadi ketika kita sholat, kita harus fokus bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Pasti kalian sudah hafal suratnya karena sering kita baca setiap hari. Yang kelima adalah ruku. Ruku ada bacaannya. I'tidal juga mempunyai
bacaan tersendiri. Sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, salam, dan tertib. Nah, ke-11 ini adalah rukun sholat yang tidak boleh tidak dilakukan. Artinya, ke-11 rukun sholat ini adalah gerakan dan bacaan dan yang harus kalian lakukan pada saat sholat. Oke, demikian penjelasan dari materi tentang rukun sholat. Terima kasih. Untuk hari ini kalian bisa fokus membaca dan memperhatikan soal Islamnya dari halaman 19 dan 20. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.